Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu di mata kuliah analisis numerik ya, analisis numerik 1, pertemuan kedua. Terkait materi akar persamaan non linier ya. Jadi kalau pertemuan 1 kita membahas tentang Gala, tentang deret Taylor. Nah, ini kita masuk ke materi sebetulnya dari analisis numerik terkait akar persamaan non linier. Tujuan perkuliahan apa hari ini? Tujuan perkuliahannya ada 3. Yang pertama, jadi kalian bisa tahu metode numerik untuk mencari akar-akar persamaan linear itu apa saja, dan mengimplementasikan metode numerik tersebut untuk di Octave gitu ya. Jadi bisa membuat skrip di Octave atau MATLAB terkait dengan bagaimana mencari akar persamaan linear. Kemudian bagaimana aplikasinya dalam permasalahan sains dan teknik. Gunanya apa sih kita mempelajari terus nyari solusi akar persamaan linear terus so what gitu, mau ngapain gitu, sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Jadi ada beberapa permasalahan sains dan teknik yang bisa diselesaikan dengan mencari akar persamaan non linear. Oke, makasih Bu. Sebenarnya kita mau ngapain akar persamaan non linear gitu ya. Jadi misalkan saya punya fungsi fx gitu ya, fx fungsi sembarang, fungsi fx terus ada nilai r sehingga nilai fungsi fx nya sama dengan 0. Oke, maka kita sebut r ini adalah akar dari fx walaupun turunannya di fx ketika nilainya x nya 0 atau f aksen r itu belum tentu 0. Jadi turunannya belum tentu 0, tapi nilai fungsinya 0. Paham ya? Jadi belum tentu dia titik ekstrim atau titik minimum atau titik maksimum, yang pasti dia nilai fungsinya sama dengan 0. Itu artinya akar gitu, solusi. Contohnya misalkan fx-nya adalah 6x kuadrat min 7x plus 2. Nah, ini saya bisa faktorkan ya. Jadi 2x min 1 dikali 3x min 2. Artinya kalau ini saya set sama dengan 0, kemungkinannya karena perkalian dua bilangan, jadi kemungkinannya hanya bilangan pertamanya 0 atau bilangan keduanya 0, ya kan? Karena bilangan berapapun dikalikan 0 akan bernilai 0. Jadi dari 2x min 1 sama dengan 0 saya bisa peroleh x-nya setengah. Dari 3x min 2 sama dengan 0 saya bisa x-nya 2 per 3. Nah, kembalikan lagi, kita cek, bener nggak? Coba kalau f-nya f setengah, masukkan ke fx sini atau sini, nilainya 0, oke, betul. Jadi kalau f3 per 2 juga ketika disubstitusi fungsi ini dan fungsi ini juga nilainya 0. Walaupun f aksen setengah itu nilainya min 1. Jadi nggak 0 ya. Jadi kita hanya membutuhkan nilai fungsi di titik tersebut nilainya 0. Jadi untuk kasus ini ada 2 akar. Namanya juga pangkat 2, berarti ada 2 akar. Contoh lain adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita bisa tahu ya dari rumus kecap ya, rumus ABC. Nah, ini solusinya akarnya min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Polinom berjaya tinggi atau persamaan transendental, trigonometri, fungsi log, fungsi eksponen itu sulit mencari akar. Jadi kalau pangkat polinom pangkat 2 itu saya rasa di MA atau di SMA atau di SMK kalian sudah belajar bagaimana memfaktorkan, bagaimana mencari akar solusinya. Tapi bagaimana kalau pangkat 3? Nah, pangkat 3 sudah mulai agak rumit nih. Bagaimana pangkat 4? Bagaimana pangkat 5? Bagaimana kalau fungsi cos? Bagaimana kalau fungsinya perkalian dari fungsi polinom dikali fungsi trigonometri? Kita akan melihat, karena semua masalah, banyak masalah di kehidupan nyata ketika diformulasikan ke dalam bentuk matematik itu tidak menjadi bentuk formula yang baik gitu. Maksudnya bukan baik, formula yang sederhana yang biasa kalian lihat, pangkat 1, pangkat 2 gitu ya. Bisa jadi bentuknya itu gini, pangkat 8 dengan koefisiennya juga koma-koma gitu ya, atau pangkat 2 pangkat x, pangkat x. Nah, ini gimana cara cari x yang memenuhi ini sama gx sama dengan 0? Lalu mungkin cos hiperbolik, ada eksponennya, ada lognya gitu ya. Nah, ini gimana cara cari akarnya? Oke, nah itu kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi kita dekati dengan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear. Terkait dengan konsep selanjutnya, kita memerlukan namanya eksistensi solusi. Jadi bagaimana kita bisa menjamin bahwa memang ada akar di antara selang yang kita omongin itu, dia ada akar gitu ya. Identifikasinya gimana? Tinggal mencari nilai f di A dan f di B, lalu kalian kalikan.
Kalau FA dikali FB kurang dari 0, maka paling tidak ada satu akar di selang A dan B gitu. Jadi R-nya ada di antara A dan B sehingga FR sama dengan 0. Jadi harus lihat ini ya, dicek dulu ininya ya. Untuk ketunggalan solusi, apakah pasti ada akarnya hanya satu, Bu? Gitu. Oke, kita tidak bisa menjamin bahwa hanya ada satu akar. Karena kalau saya bilang di sini A, oke, ini A, dan ini B gitu ya, fungsinya kan begini gitu ya. Nah ini kan atau begini, nah fungsi gini, nah ini ada beberapa akar ya, saya tidak bisa jamin hanya ada satu gitu, tapi ketenggalan solusi itu bisa ada, bisa terjamin ketika fx dapat diturunkan dan turunannya memiliki tanda yang tetap dalam interval A dan B ya. Jadi kalau yang ini tidak menjamin bahwa dia tunggal, yang di sini asalkan f aksen x-nya memiliki tanda yang tetap dalam interval A dan B, maka dapat dipastikan hanya ada satu akar real. Contoh, fx-nya adalah x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 10. Nilai f1-nya min 5, f2-nya 14. Artinya f1 dikali f2 negatif ya, memenuhi syarat ini. Lebih lanjut kita cek turunannya. Oke, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 8x. Substitusi 1 dan substitusi 2 keturunannya. F aksen 1 11, F aksen 2 28. Norma ketunggalan solusi bilang apa? Kalau turunannya memiliki tanda yang tetap, maka dapat dipastikan hanya ada satu akar real. Karena 11 dan 28 itu sama-sama positif, nggak berubah tanda ya, sama-sama bertanda positif atau tanda tetap, maka hanya ada satu akar fx dalam interval 1,2 ya. Jadi dua teorema ini memastikan bahwa hanya ada satu akar dalam rentang A dan B. Terkait dengan titik awal iterasi. Nah, karena kita menggunakan metode numerik, kita butuh namanya titik awal, inputan awal. Jadi pendekatannya didekati dari nilai awal. Nilai awal dicari dengan cara gimana? Biasanya sih coba-coba, trial and error gitu. Menghitung nilai beberapa titik yang bagus gitu ya, 01 atau 02, min 1, 1 gitu. Cari yang angkanya gampang gitulah untuk dihitung, lalu memilih nilai fx yang paling mendekati 0. Seringkali tapi trial and error tidak berhasil karena setelah dicoba titik yang dicari juga nggak ketemu gitu. Jadi nyoba 01, aduh kok ini nggak, nolnya tetap fx nya positif, satunya juga positif, oke berarti kita geser. 1 2 kok tetap positif, geser lagi. 1 2 3 kok tetap positif, oke kita geser lagi. min 1 0 tetap negatif, hanya negatif, oke berarti antara min 1 sampai 1 dia berubah dari negatif ke positif gitu ya. Nah itu coba-coba ya, kadang berhasil kadang enggak gitu. Terus gimana caranya Bu biar pasti berhasil lah, nggak coba-coba ya. Kita lihat di sini. Untuk suatu polinomial fx dengan a terdapat sifat berikut. Jika untuk suatu nilai x yang lebih besar dari suatu akar, maka fx akan positif ya. Jadi saya punya akar r gitu ya, ada x yang lebih besar dari r, ada suatu x yang lebih besar dari r sehingga nilai fx itu positif gitu ya, bisa jadi gitu ya. Nah, misalkan a dan b, jika ada a dan b elemen r, kalau fa dan fb tandanya sama dan sehingga kalau dikalikan kan positif ya, maka a dan b mungkin tidak ada akar. Atau banyak akar genap. Kalau A dan B berbeda tanda, dikalikan negatif, maka A dan B terdapat banyak akar, jumlahnya ganjil. Lalu, jika pangkat tertinggi dari fx adalah ganjil, maka paling sedikit polinomial fx mempunyai satu akar real. Jika pangkat tertinggi sejumlah genap, A0 bernilai negatif, maka fx memiliki paling sedikit satu akar positif dan satu akar negatif. Ini kalian bisa coba-coba ya. Untuk poin 2 dan 3, coba dari polinom pangkat 3 mungkin, polinom pangkat 4 gitu ya. Coba kalian cari-cari, kalian plot, nah itu akan kelihatan sebetulnya. Ada Descartes rule atau aturan Descartes. Apa ini maksudnya? Aturan Descartes itu untuk melihat banyaknya ini bisa digunakan untuk melihat akar kompleks. Jadi kalau kita nggak ngomonginnya bukan hanya bilangan real tapi bilangan kompleks, nah Descartes ini bisa menjelaskan tentang akar kompleks. Kalau fx berderajat n, u adalah banyaknya perubahan tanda, u1 adalah banyaknya perubahan tanda dari f min x, m adalah banyak akar, m1 adalah banyak akar negatif, maka sifat 1 dan sifat 2 ini akan berlaku.
Oke, langsung ke contoh ya. Coba misalkan saya punya fx-nya adalah x pangkat 5 min 2x kuadrat plus 7, maka f min x-nya min x pangkat 5 min 2x kuadrat plus 7. Artinya apa? Artinya u-nya 2. U itu apa? Banyak perubahan tanda dari koefisien fx. Nah, ini kan berubahnya 1, 2 gitu ya, u-nya 2. U1 1, U1 apa? U1 banyak perubahan tanda dari koefisien f min x. Nah, dari sini. Ini ke sini tidak berubah. Ini ke sini berubah. Artinya 1 kali dia berubah. Jadi U1-nya 1. Ini berapa? Ini derajatnya. Derajatnya kan derajat 5 ya. Sehingga saya punya U plus U1 berapa? 3. 3 kurang dari 5. Jadi fx mempunyai paling sedikit 5 min 3 sama dengan 2. Jadi minimal ada 2 akar kompleks. Artinya ada 3 akar real. Kan pangkat 5. Artinya dia punya 5 akar. 5 akar dengan 2 akar kompleks, maka sisanya 3 adalah akar real. 3 akar real itu apa? 2 akar positif U dan 1 akar negatif U1. Jadi U ini akan berkaitan, U2 ini akan berkaitan dengan akar positif, sedangkan U1 ini akan berkaitan dengan akar negatif. Ya. Oke, jadi cara sederhana untuk mencari perkiraan akar melalui grafik. Ini yang paling gampang dan semua orang bisa melakukan. Saya punya fungsi, saya plot. Atau fungsinya plot belum berhasil gitu ya. Ini kalau fungsi polinom tinggal diplot. Tapi kalau saya punya fungsi polinom ditambah fungsi trigono mungkin. Nah, itu fungsinya harus saya pecah jadi 2 fungsi dasar, kemudian dibuat grafik, kita cari titik potongnya gitu. Oke, saya kasih contoh. Saya ada contoh di bawah ini ya. Bentar. Ya, harusnya ada contoh. Jadi cari perkiraan awal dari akar persamaan sin x min x plus 0,5. Jadi kalau ini kan ada 2 fungsi trigono dan fungsi polinom. Jadi saya pecah jadi y-nya y1 sin x, y2-nya x min 0,5. Nah, ini kalian bisa coba script ini di Octave. Ini silakan di print diketik ya di Octave, langsung kalian plot. Akan terlihat bahwa grafik tersebut memotong di x sama dengan 1,5. Dengan demikian perkiraan awal adalah x sama dengan 1,5. Oke. Jadi mungkin di kelas di video pembelajaran saya yang di praktikum analisis numerik bisa dilihat ya bagaimana saya memplot ini ya, memplot script Octave itu. Kemudian ini contoh 2. Nah, ini fungsi eksponen dengan fungsi polinom. Saya pecah jadi 2. Y1-nya fungsi eksponen dan Y2-nya fungsi polinom. Diplot. Nah, kita akan lihat ada 3 titik potong, 0, 0,5, 1,52, 3,5. Dengan demikian, titik awal dapat dipilih bilangan yang ada di antara salah satu dari rentang tersebut. Ya, kan ada 3 akar. Oke, masuk ke metode pencarian akar persamaan non linear. Saya akan mengkaji 3 metode di sini. Sebetulnya banyak metode yang lain ya. Pengembangannya juga sangat banyak. Cuman 5 metode ini yang 1, 2, 3, 4 itu metode yang dasar gitu. Jadi metode klasiknya lah. Metode yang paling simpelnya, sedangkan metode yang kelima ini salah satu metode pengembangan. Ada lagi juga metode Lin-Basford method, ada juga metode yang lain gitu ya. Jadi banyak metode-metode yang lain selain yang saya sebutkan ini, cuman saya ajarkan yang konsep-konsep saja. Metode bisection, 2 seksi gitu ya. 2 seksi ini metode ini berbasis pada teorema nilai tengah dan teorema eksistensi. Tujuannya apa? Untuk mencari titik tengah antara 2 perkiraan, sehingga biasanya selain disebut metode bisection kita juga sebut sebagai binary search method. Cara jalannya gimana Bu? Jadi misalkan saya punya fx gitu ya, fx continue di selang a dan b, fa kali fb nya kurang dari 0, maka kita bisa tahu dari intermediate value theorem bahwa ada akar di antara a dan b, dan kita anggap misalkan akar ini unik, cuma ada 1 gitu ya. Plotnya seperti ini. Jadi saya punya fungsi fx, ada titik a di sini, titik b di sini. Karena fa-nya negatif dan fb-nya positif, perkaliannya negatif. Artinya ada akar di antara selang a dan b, yang tidak lain adalah p. Bagaimana cara mencari p dari metode bisection? Oke. Bagaimana mencari nilai p dari bisection? Jadi A, B1 saya jumlahkan, saya bagi 2, saya dapat P1 ya, titik tengah ya. P1 di sini. Nah, P1 ini saya evaluasi. P1 dikali A negatif enggak gitu.
Oh, kalau oke negatif. Oke, berarti B-nya saya ganti P1. Lalu turun lagi ke sini. B2 ini ya, saya nyebutnya P1 jadi B2. Nah, B-nya jadi di sini. Sekarang saya punya selangnya lebih kecil, A dan B. A dan B saya jumlahkan lagi bagi 2 gitu ya, dapat B2. B2 saya evaluasi. Oke, negatif. Negatif dikali A, negatif kali negatif positif. Oke, nggak masuk. Gimana kalau yang P2 saya kalikan dengan yang FB aja? P2. Oh, ternyata ini negatif. Oke, berarti A-nya saya ganti dengan P2 gitu. Jadi lebih sempit lagi selangnya. A3, B3 dan seterusnya. Ya, idenya sederhana itu sebenarnya ya. Memperkecil selang perkiraan gitu. Ini perkiraan galatnya. Jadi PN min P itu kurang dari B min A per 2N. Ini perkiraan galat untuk metode bisection. Jadi kalau kalian mau cari PN sampai 10, berarti errornya adalah B min A per 2 pangkat 10 gitulah. B min A nya kan tinggal diisi selangnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi ya saya butuh inputan A, B, epsilon, maksimum iterasi, outputnya M, akarnya, atau oh sorry ini bukan M tapi P ya. Ini harusnya P. Kalau algoritma gagal, prosesnya ini ya, ini algoritmanya jadi dibagi dua, FP-nya sama dengan FP, terus kalau FP-nya 0 oke, berarti solusinya P, akarnya adalah P, atau B-2 bagi 2 kurang dari epsilon, jadi selangnya sudah cukup kecil dengan error akurasi yang kita mau, oke, P-nya juga akan jadi akar. Kalau enggak, yang kita lakukan ini, jadi kalau dikalikan masih positif, A-nya sama dengan P, FA sama dengan FP, kalau selain itu set B sama dengan P dan set B sama dengan P lalu diiterasi lagi. Contoh soal, misalkan saya punya fx-nya ini berada di antara A dan B, gunakan toleransi sebesar 0,01. Iterasi 1, saya pilih A-nya 1, B-nya 2, sehingga kalau dikalikan FA kali FB-nya itu negatif, P-nya A tambah B bagi 2 1,5, FP-nya positif, FA dikali FP negatif ya, negatif sehingga B-nya yang saya ganti dengan P. Iterasi berikutnya FA dikali FB negatif, P-nya ketemu 1 plus 1,5 bagi 2, artinya di sini FP ya, FP-nya negatif sehingga FA dikali FP positif. Karena FA dikali FP positif, maka yang diganti adalah A sama dengan P 1,5. Nah, ini algoritmanya jangan dihafalkan. Jadi kalian pahami konsepnya bahwa tadi itu konsepnya adalah mengecilkan interval. Jadi pahami konsepnya sehingga kalian tidak perlu menghafalkan algoritmanya, tapi kalian bisa membuat sendiri algoritmanya. Bu, kalau nanti ujian analisis numerik gimana? Ujian untuk kuliah analisis numerik kemungkinan akan saya keluarkan untuk perhitungan manual, bukan skrip. Beda dengan praktikum. Kalau praktikum kemungkinan Anda akan saya minta untuk membuat skrip di kelas lalu eksekusi gitu lah, kan tujuannya memang untuk praktikum ya. Kalau ini tujuannya kan untuk pemahaman konsep. Oke, lanjut ke metode secant. Metode secant ini lebih cepat dari bisection karena dia menggunakan titik potong antara titik garis yang menghubungkan titik A, FA, B, FB terhadap sumbu X. Jadi kalau saya punya P0 dan P1, titiknya di sini dan di sini. Nah, ini saya hubungkan pakai garis. Ya, jadi kalau yang tadi kan cuma begini dibagi dua, ini dibagi dua gitu ya. Kalau ini saya hubungkan pakai garis, saya gunakan yang perpotongan di sumbu X. Jadi P2-nya itu saya pakai yang di sini. Ini pasti jauh lebih cepat daripada yang bisection tadi. Jadi kalau bisection mungkin butuh 7 iterasi, nah ini bisa lebih cepat daripada yang bisection. Itu namanya laju konvergensi. Nilai P0, BP1, sedangkan titik berikutnya P2 adalah titik potong garis A tuh ya. Jadi saya ceritakan tadi. Terus gimana cara dapatnya, Bu? Oke, kita cari tahu dulu persamaan garisnya. Persamaan garis yang melewati P0 FP0, P1 FP1 itu kan Y sama dengan ini ya. Ini kan pakai rumus persamaan garis linear aja yang melewati dua titik. Dari sini kita cari yang dia memotong sumbu X. Sumbu X itu kan ketika Y-nya 0 ya, artinya di sini saya pasang 0, sehingga kalkulasi kanan kiri saya bisa dapat P2 itu sama dengan P1 min P1. Ini kalian, ini ekuivalen ini, jadi hanya mengubah letak P2 di sebelah kiri gitu. Lainnya di sebelah kanan, kalian akan bisa dapat persamaan yang kedua. Dalam bentuk iterasi, ya ini bisa kelihatan ini 2, 1, 0 ya. Artinya kalau di sini n plus 1, di sini n, di sini n, di sini n min 1 gitu. Ini
Jadi itu udah ketemu iterasinya. Nah, itu yang kita gunakan untuk di algoritmanya. Perhatikan bahwa formula ini itu saya masukkan ke sini. Nah, ini. Oke, gitu. Nah, ini idenya. Silahkan dicoba di Octave kalau yang penasaran, atau coba secara manual juga boleh. Kemudian ada metode regular falsi atau false position method. Jadi kalau bisection tadi konvergensinya agak lambat, secant itu lebih cepat daripada bisection. Nah, regular falsi ini gabungan antara bisection dan secant. Jadi jauh lebih cepat juga. Enggak jauh sih, lebih cepat konvergen dibandingkan yang secant. Memerlukan 2 titik syaratnya, dan A dan B kurang dari 0. Dia menggunakan garis yang dibentuk FA BFP dengan titik potong sumbu X, sehingga ya ini tadi yang kita dapat ya. Jadi saya punya P0, P1, saya cari titik potongnya P2 gitu ya. Nah, ini P2 nanti dapat di sini, kalikan ke sini P3, P4 gitu. Bedanya sama yang tadi apa, Bu? Bentar, saya lihat kan. Bedanya sedikit sih, P3 sama P4 ini yang di sini. Di sininya yang beda ya. Ya, Anda bisa bandingkan sendiri, bisa di print out ini, lalu bisa dibandingkan sendiri ya. Atau di buku Burden and Ferris analisis numerik juga ada ya. Jadi bisa dibaca di situ. Oke, persamaan garis yang menghubungkan ini, 2 garis FA dan BFP bisa dapat itu ya. Tuliskan dia sama dengan 0 ke sini, sehingga saya dapat X sama dengan seperti ini. Bisa kalian coba turunkan sendiri bagaimana bisa dapat ini. Lalu ketika X0 nya A dan X1 nya B, saya peroleh ini. Jadi X0 kan A gitu ya, saya ganti notasi aja A nya jadi X0, B nya jadi X1 yang di sini, sehingga dapat yang ini. Nah, kemudian untuk memilih titik berikutnya, lakukan kalau dikalikan positif X0 sama dengan X2, kalau enggak X1 sama dengan X2. Ini dia mengadaptasi dari metode bisection. Kalau yang ini mengadaptasi dari metode secant. Oke. Ini algoritmanya. Nah, ini ya. Jelas ya, yang di sini dia pakai metode yang mirip dengan secant. Formulanya metode secant dipakai di sini. Hanya perbedaannya yang di sebelah sini. Jadi dia pakai metode bisection yang sebelah sini. Kemudian metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu lebih cepat lagi daripada yang metode regular falsi, karena dia menggunakan garis singgung kurva dan ekspansi fx menurut Tyler. Kelebihannya lagi adalah dia hanya memerlukan 1 titik awal. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia butuh dua titik selang kiri dan batas selang kiri dan batas selang kanan. Kalau untuk Newton-Raphson hanya butuh 1 titik awal, gitu ya. Turunan suatu fungsi, ya ini didekatinya gimana, Bu? Nah, ini kalau saya punya P0, P1, fungsinya ini gitu ya. Saya cari kemiringan garis di P1 sama kemiringan garis di P0 gitu ya. Kemiringan ini dipotongkan. Ntar ini slope, ini slope gitu ya. Nah, yang ini saya potongkan ke sini. Nah, ini saya dapat P2. Kalau ini saya potongkan ke sana, ini jaraknya P1 ke akar dengan ini P2 ke situ, kita hitung nilainya ternyata lebih kecil yang ini, ya sudah, berarti di ini ya, diambil yang P2 nya yang ini. Jadi ini lebih pakai garis singgung. Nah, garis singgung itu kan kita bisa definisikan delta Y per delta X, sehingga kalau saya tulis ulang jadi X nya adalah X0 min F per F aksen gitu ya. Artinya kalau ini adalah N plus 1, maka di sini N, di sini Fx, sebentar, ini Fxn harusnya. Ini Fxn dan ini Fxn gitu ya. Jadi dia hanya butuh 1 input ya, Xn aja toh ya. Cuman harus mensyaratkan bahwa fungsinya harus dapat diturunkan. Nuruninnya kalau di Octave bisa kalian turunkan dulu sendiri ya. Ini algoritmanya. Jadi kita membutuhkan turunan dari F aksen P0 di sini.
Ini latihan soal. Nah, ini kalian coba ya, cari akar dengan epsilon ini dengan metode Newton-Raphson dengan tampilan oktavnya seperti ini. Silakan dicoba dulu. Solusi 2 juga ini tampilan oktavnya seperti ini. Ya, jadi saya mau tampilan oktav. Ini tampilan oktavnya itu maksudnya di comment window-nya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Silakan dicoba dulu lah, nanti saya ada part bagian kedua dari kuliah ini terkait bagaimana pembahasan dari latihan soal ini, atau kalian coba sendiri dulu biar kalian ngerti, paham, tahu errornya di mana, tahu kendalanya di mana, baru silakan intip video pembelajaran saya terkait bagaimana membuat skripnya gitu ya. Oke, ini saya masuk ke salah satu metode pengembangan. Jadi kalau metode Muller itu, kalau tadi Newton-Raphson pakai turunan pertama, kalau Muller ini dia pakai ekstrapolasi kuadrat per 2 ya. Jadi kalau sekan atau metode dengan sekan itu kan dia pakai garis yang melewati 2 titik lalu dipotongkan dengan sumbu X. Nah, kalau metode Muller itu agak mirip, jadi kurvanya ini kita dekati tapi dengan 3 titik. 3 titik artinya kurva parabol dipotongkan di sumbu X. Seharusnya memang jauh lebih akurat dibandingkan yang ini ya, dan lebih cepat pastinya. Jadi kalau saya punya 3 titik awal, X1, X2, X3, maka persamaan parabola yang melalui 3 titik itu bisa saya tuliskan sebagai berikut, di mana H-nya itu, R-nya itu, P-nya itu. Andaikan S-nya adalah ini, maka titik terdekat X3 yang berada pada parabola bernilai 0 itu saya bisa tuliskan seperti ini ya. Ini coba dipahami bagaimana cara dapatnya gitu ya. Nah, ini adalah metode Muller algoritmanya. Munculnya tadi mana? Ini ya. Nah, ini metode Mullernya itu, ini formula yang tadi saya sebut itu ada di sini. XR-nya, nah ini kan XR-nya. P, ini yang ada akar, dan ini adalah XR-nya. Ini adalah rangkumannya lagi. Ya, intinya ada di titik 4 bagian itu. Nah, ini adalah latihan soal bagian 2. Silakan dicoba mencari akar. Jadi kalau kalian tadi di latihan 1 sudah mencoba dengan membuat skrip membandingkan, harusnya Anda bisa mengerjakan yang latihan soal ini nomor 1, latihan soal nomor 2. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4 itu adalah salah satu penerapan dari masalah pencarian akar persamaan nonlinear gitu. Jadi gunanya apa? Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi nomor 3 itu suatu arus osilasi I-nya saya tahu sekian. Semua T yang memberikan nilai I sama dengan 2. Artinya saya mau mencari 2 sama dengan 10 E pangkat min T sin 2 pi T. T yang memenuhi I-nya jadi 2 gitu. Berarti fx-nya berapa? Fx-nya adalah 10 E min T sin 2 pi T min 2 sama dengan 0. Kalian cari pakai metode Newton-Raphson. Kemudian nomor 4. Nomor 4 saya punya V-nya begini. E ini bilangan Euler ya. G-nya 9,8, C-nya 13,5. E tahu, C tahu, G tahu, T-nya tahu, T-nya 2 detik. V-nya mau 3600. Nah, ini kan jadi bergantung terhadap M. Berarti ini dikurangi sama dengan 3600, kalian cari M yang membuat kecepatannya jadi 3600 gitu ya. Itu bisa digunakan regular falsi, bisection second dengan galat 0,01. Jadi kalau kalian sudah punya script code untuk bisection, regular falsi, second, Newton-Raphson, saya rasa semua soal yang ada di sini akan sangat mudah untuk dikerjakan. Bikin saja satu script untuk bisa semua fungsi. Nah, bagaimana caranya, Bu? Coba-coba dulu ya. Jangan langsung bertanya ke saya, kan yang sekolah kalian, yang belajar harusnya kalian. Ya, nanti saya akan ada pembahasan sendiri. Jadi itu di kelas praktikum analisis numerik saya akan saya coba pandu bagaimana menscript gitu ya, menscript bisection, regular falsi, second, Newton-Raphson gitu. Nanti ada di video pembelajaran lain gitu, bukan yang di sini. Oke, yang kelima ini coba metode Muller. Nah, metode Muller itu kelebihannya apa? Karena dia pakai parabol, dia bisa mencari akar persamaan yang kompleks, bilangan kompleks. Jadi silakan buktikan bahwa dengan metode Muller fx ini itu akarnya dapatnya bilangan kompleks, nilainya sekian, diperoleh pada iterasi ke-81 dengan nilai fx-nya sekian. Ya, jadi
Jadi akurasinya harus lebih kecil daripada lebih besar sedikit boleh lah. Akurasinya 0,000001 gitu ya. Oke, gitu. Pertemuan kedua hari ini silakan dicoba untuk latihan soal bagian 1 dan bagian 2-nya ya. Silakan simak penjelasan bagaimana saya membuat skripnya nanti di kuliah praktikum analisis numerik, di video pembelajaran praktikum analisis numerik. Saya akhiri kuliah hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa dipahami oleh semua yang ada gitu ya. Jaga kesehatan, jaga diri sendiri, jauhi kerumunan, jangan bandel-bandel ya, karena COVID itu masih ada di sekitar kita, tapi sekarang orang-orang sudah mulai abai. Jangan sampai kalian juga mengabaikan gitu, jadi jangan ikut-ikut jadi konspirator bahwa COVID ini ada gitu ya. Saya sangat kecewa itu kalau itu kejadian. Oke, kalau begitu saya akhiri kuliahnya. Semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.